Selamat datang di Pura Besakih, pura terbesar dan tertua di Bali yang menjadi pusat spiritual umat Hindu. Terletak di lereng Gunung Agung, tepatnya di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Dibutuhkan sekitar 2 jam dari Denpasar untuk menuju pura ini. Pura ini tidak hanya megah secara visual, tetapi juga kaya akan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Mari kita telusuri keunikan arsitektur dan tradisi sakral yang menjadikannya sebagai pura kayangan jagat. Menurut sejarah, Resi Markandeya, seorang pendeta Hindu di Gunung Raung di Jawa Timur, memimpin sekelompok pengikut untuk membuka lahan di Bali. Ekspedisi pertama mengalami kegagalan, namun pada upaya kedua, Resi Markandeya berhasil menanam pancadatu atau 5 jenis logam suci di lokasi yang kini dikenal sebagai Pura Basukyan. Tempat ini menjadi cikal bakal berdirinya Pura Besakih. Sejak tahun 2021, kawasan Pura Besakih mengalami penataan ulang, termasuk pembangunan area parkir yang lebih luas dan tertata. Proyek ini selesai pada tahun 2023 dengan tujuan meningkatkan kenyamanan pengunjung dan mengurangi kemacetan di sekitar pura. Parkiran baru ini memiliki beberapa fasilitas utama, yaitu yang pertama, parkiran bertingkat. Tersedia area khusus untuk mobil dan motor yang dibuat bertingkat agar dapat menampung lebih banyak kendaraan. Yang kedua, parkiran bus. Disediakan area khusus untuk bus wisata guna mengakomodasi rombongan besar yang berkunjung ke Pura Besakih. Yang ketiga, shuttle transportasi. Disediakan shuttle yang mengantar lansia, ibu hamil, dan balita dari parkiran menuju area pura untuk memudahkan akses mereka. Selain itu, jalan menuju pura kini lebih rapi, memudahkan para pejalan kaki. Dengan adanya sistem parkir yang lebih terorganisir, pengalaman berkunjung ke Pura Besakih menjadi lebih nyaman dan tertib. Pura Besakih merupakan kompleks suci yang terdiri dari 22 pura pendamping dengan Pura Penataran Agung sebagai pusatnya. Struktur pura ini mengikuti konsep Sapta Mandala yang membagi area menjadi 7 zona suci berdasarkan tingkat kesuciannya. Material yang digunakan dalam pembangunan pura ini juga memiliki makna filosofi, seperti batu padas dari Gunung Agung yang melambangkan hubungan manusia dengan alam, serta kayu jati yang merepresentasikan nilai keabadian. Semua elemen ini mencerminkan filosofi Trihitakarana, yaitu keseimbangan antara manusia, hewan, dan Tuhan. Arsitektur Pura Besakih menerapkan konsep Asta Kosala Kosali yang terlihat pada bangunan sakral seperti Padma Tiga, Meru, Kori Agung, dan Balai Agung yang ditata dengan nilai spiritual mendalam. Salah satu upacara paling sakral di pura ini adalah Ida Betaro Turun Kabeh yang diadakan setiap purnama kedasa. Dalam ritual ini, umat Hindu meyakini bahwa para dewa turun ke bumi untuk memberkati umatnya, sehingga pura dipenuhi dengan doa dan persembahan sebagai wujud bakti kepada Tuhan dan leluhur. Pura Besakih bukan hanya pusat spiritual umat Hindu di Bali, tetapi juga destinasi wisata yang menawarkan berbagai spot menarik bagi pengunjung. Di sekitar kawasan pura, terdapat banyak penjual souvenir yang menjajarkan kain khas Bali, pernak-pernik religi, serta kerajinan tangan sebagai oleh-oleh. Selain itu, tersedia berbagai warung makan yang menyajikan kuliner khas Bali, memungkinkan wisatawan menikmati hidangan tradisional sebelum atau sesudah berkeliling kompleks pura. Salah satu spot foto ikonik di Pura Besakih adalah tangga besar yang mengarah ke area utama pura. Tangga ini menjadi latar fenomenal bagi wisatawan karena menampilkan kemegahan arsitektur pura yang bertingkat dengan latar belakang Gunung Agung yang menjulang. Pemandangan ini semakin menakjubkan saat pagi atau sore hari, ketika cahaya matahari menciptakan suasana sakral dan eksotis. Untuk
mengunjungi Pura Besakih, wisatawan perlu membayar tiket masuk dengan tarif Rp50.000 untuk wisatawan domestik dan Rp90.000 untuk wisatawan mancanegara. Harga tiket ini sudah mencangkup berbagai fasilitas seperti kain kaman dan selendang yang wajib dikenakan sebagai bentuk penghormatan terhadap kesucian pura. Selain itu, tiket juga termasuk layanan shuttle bus yang mengantar pengunjung dari area parkir menuju kompleks pura. Tak hanya itu, wisatawan juga mendapatkan fasilitas guide tour yang siap memberikan penjelasan mendalam tentang sejarah, filosofi, dan arsitektur Pura Besakih, sehingga pengalaman wisatawan menjadi lebih kaya dan bermakna. Pura Besakih bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga cerminan kearifan lokal yang telah diwariskan selama berabad-abad, dari arsitekturnya yang megah hingga ritual suci yang sakral. Pura ini tetap menjadi pusat spiritual dan kebanggaan masyarakat Bali. Jadi, kapan kalian berkunjung untuk merasakan langsung keagungan Pura Besakih? Selain itu, kalian harus mengunjungi Pura Ulundanu Batur. Pura ini terletak di Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sekitar 40 km dari Pura Besakih dan 57 km dari Denpasar. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 1,5 jam dari Denpasar dan 30 menit dari Pura Besakih, melewati pemandangan pegunungan yang indah dan udara sejuk khas Kintamani. Pura Ulundanu Batur merupakan pura terpenting kedua di Bali setelah Pura Besakih. Pura ini didedikasi untuk Dewi Danu, dewi yang menguasai danau dan sungai, khususnya Danau Batur yang merupakan sumber irigasi vital bagi pertanian di Bali. Sebelumnya, pura ini terletak di kaki Gunung Batur dekat tepi barat daya Danau Batur. Namun, letusan dahsyat Gunung Batur pada tahun 1917 menghancurkan lokasi asli pura tersebut. Meskipun demikian, masyarakat setempat menganggap peristiwa tersebut sebagai pertanda baik dan memutuskan untuk membangun kembali pura di lokasi yang lebih tinggi, yaitu di Desa Batur saat ini. Dalam tradisi Hindu, terdapat konsep dana punya yang berarti pemberian atau sumbangan yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Dana punya dapat berupa materi seperti uang, makanan, pakaian, atau bahkan pelayanan dan ilmu pengetahuan. Tujuan dari dana punya adalah untuk membantu sesama dan mendukung kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya. Pemberian ini diharapkan dapat membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi pemberi maupun penerima. Selain itu, saat berkunjung ke pura-pura di Bali, Anda mungkin akan menerima atau melihat umat mengenakan gelang tridatu. Gelang ini terdiri dari 3 warna benang, yaitu merah, putih, dan hitam, yang melambangkan Trimurti dalam agama Hindu. Dewa Brahma, yaitu pencipta, Dewa Wisnu, yaitu pemelihara, dan Dewa Siwa, yaitu pelebur. Gelang tridatu diyakini membawa perlindungan dan keseimbangan bagi pemakainya. Penggunaan gelang ini telah menjadi bagian dari tradisi dan budaya masyarakat Bali sejak lama, dan sering diberikan sebagai simbol berkat setelah upacara keagamaan. Jadi, kapan kalian berwisata ke Pura Besakih dan Pura Ulundanu Batur? Kami tunggu ya. Dadah!